Baiklah, sebelum kita jauh membahas, kita perlu tahu apa itu keperawatan gerontik, kemudian apa itu geriatri, dan bagaimana pembagian batasan usia dari lansia. Keperawatan gerontik adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu dan kiat teknik keperawatan yang bersifat komprehensif, terdiri dari bio, psikososial, kultural, dan spiritual yang holistik. Ditujukan pada klien lanjut usia, baik sehat maupun sakit pada tingkat individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014. Kemudian, geriatri berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu geron, yang berarti orang tua, dan iatria, yang berarti penanganan terhadap penyakit. Nah, dalam dunia medis kesehatan, geriatri adalah cabang ilmu kesehatan yang berfokus pada diagnosis, penanganan, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan tertentu akibat dari proses penuaan. Kategori lansia di Indonesia yaitu berusia di atas 60 tahun. Kelompok usia ini lebih rentan mengalami gangguan kesehatan dibandingkan usia lain. Berdasarkan statistik Indonesia tahun 2009, jumlah penduduk lansia di Indonesia mencapai sekitar 25 juta jiwa. Tujuan keperawatan gerontik. Yang pertama, lanjut usia dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri dan produktif, di mana para lansia tidak lagi mengalami ketergantungan secara penuh pada anggota keluarganya. Yang kedua, yaitu mempertahankan kesehatan serta kemampuan lansia seoptimal mungkin. Ini membuktikan bahwa lansia yang sehat lebih baik kesehatan mentalnya dibandingkan dengan lansia yang sering mengalami penyakit tertentu. Yang ketiga, yaitu membantu mempertahankan dan meningkatkan semangat hidup lansia atau life support. Yang keempat, menolong dan merawat klien lanjut usia yang menderita penyakit kronis atau akut. Yang kelima yaitu memelihara kemandirian lansia yang sakit seoptimal mungkin dengan adanya dukungan dari orang terdekat baik keluarga maupun teman, maka memberikan motivasi yang kuat bagi lansia untuk kembali bisa hidup produktif di masa senjanya. Menurut Supraba 2015, lanjut usia merupakan sebuah kenyataan hidup yang harus diterima akibat fenomena biologis seseorang. Kehidupan itu diawali dengan kelahiran lalu diakhiri dengan kematian. Selanjutnya menurut Kalis 2019, lansia diklasifikasikan menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama, lansia awal ialah klasifikasi yang mana lansia mengawali masa tuanya yakni dengan usia individu 65 sampai 74 tahun. Yang kedua, lansia tengah ialah klasifikasi lansia dengan usia 75 sampai 84 tahun. Yang ketiga, lansia sangat tua ialah klasifikasi lansia dengan usia 85 sampai 99 tahun. Dan yang keempat ialah lansia sangat-sangat tua, ialah klasifikasi lansia dengan usia 100 tahun ke atas. Selanjutnya, menurut WHO 2018, lanjut usia diklasifikasikan menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama, middle age atau usia pertengahan dengan umur antara 45 sampai 59 tahun. Yang kedua, usia lanjut dengan umur antara 60 sampai 74 tahun. Dan yang ketiga, old atau tua dengan umur antara 75 sampai 90 tahun. Dan yang keempat yaitu very old atau usia sangat tua dengan umur di atas 90 tahun. Baiklah, selanjutnya kita bahas tipe-tipe lansia. Menurut Mariam 2008, tipe lansia tergantung pada karakternya, sosial ekonomi, pengalaman, lingkungan, kondisi fisik, serta mental. Tipe-tipe tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, tipe arif dan bijaksana. Tipe ini kaya akan hikmah, pengalaman, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman,
mempunyai kesibukan, bersifat ramah, rendah hati, sederhana, dermawan, memenuhi undangan, dan menjadi panutan. Yang kedua yaitu tipe mandiri. Tipe mandiri ini menggantikan kegiatan yang hilang dengan kegiatan yang baru secara selektif dalam mencari pekerjaan, bergaul dengan teman, dan memenuhi undangan dalam setiap kegiatan. Yang ketiga adalah tipe tidak puas. Tipe ini adalah konflik lahir batin yang menentang proses penuaan sehingga menjadi pemarah, tidak sabar, mudah tersinggung, sulit dilayani, mengkritik, dan banyak yang menuntut. Yang keempat yaitu tipe pasrah. Tipe ini yang menerima dan menunggu nasib baik mengikuti kegiatan agama dan melakukan pekerjaan dan kegiatan apa saja. Dan yang terakhir yaitu tipe bingung. Tipe ini biasanya akan kaget, kehilangan kepribadian, mengasingkan diri, minder, menyesal, pasif, dan acuh tak acuh. Baiklah, mungkin sekian dari saya penjelasan tentang keperawatan dasar gerontik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.